Nah, akhirnya dia menutup pintu depannya itu lagi dan dia masuk ke kamar. Baru saja si Dika ini mau tidur lagi, dia ini mendengar suara yang sama dan suara itu mirip sekali dengan ibunya. Kak, Dika, cepat bukakan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Channel ini menceritakan semua pengalaman horor, kejadian mistis, dan sesuatu tentang misteri. Semua ini berasal dari pengalaman kisah nyata. Dan pada video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang pernah aku alami bersama teman-temanku. Jadi, kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sebelum aku jauh merantau ke Borneo. Ketika aku masih di kampung, ada masanya di mana kita itu lebih cenderung suka berada di luar rumah. Entah itu bersama teman-teman atau melakukan kegiatan yang kegiatan ini memang tidak tentang keluarga. Jadi, pada waktu itu, aku itu sempat selama beberapa tahun, rumah hanya merupakan tempat singgah saja. Jadi ketika aku pulang kerja, aku itu ke rumah hanya sekedar mandi, setelah itu ganti pakaian. Dan selanjutnya aku selalu bermain bersama teman-temanku. Entah itu cuma nongkrong atau kadang yang penting kita itu sama-sama. Aku punya seorang teman, salah satunya bernama Andika. Panggilannya Dika. Dia ini baik sekali anaknya. Dan Dika itu ketika masih dia ini kuliah, orang tuanya itu sudah membeli sebidang tanah. Nah, tanah ini berada tepat di pinggir jalan. Tak beberapa lama kemudian, tanah ini dibangun sebuah rumah berbentuk minimalis modern lah. Walaupun rumahnya ini tidak terlalu besar, tapi cukup lengkap. Jadi, aku dan beberapa temanku ini lebih cenderung kita ini senang berkumpul di tempat itu. Karena pertama, tempat itu hanya ditinggali oleh satu orang dan dia ini masih bujang. Kita itu bebas mau nginap, mau acara apapun di tempat itu. Tapi si Dika ini selalu berpesan, semuanya bebas di tempat ini. Tapi ada dua hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, tidak boleh minum atau mabuk di dalam rumah itu, dan kedua, tidak boleh bawa perempuan di situ. Nah, kami itu bukan hanya dari satu kampung, tapi dari teman-teman lain daerah itu kalau ngumpul ada kegiatan selalu di tempat itu. Dan aku termasuk yang paling sering nginap di rumahnya si Dika ini. Tapi ada sebuah cerita yang pernah aku dengar. Setiap bangunan atau rumah itu selalu ada penghuninya. Entah itu penghuni berupa penunggu yang ikut menjaga bangunan atau rumah itu, atau justru penghuni yang mereka ini malah mengganggu orang yang tinggal di tempat itu. Nah, kejadian ini aku hubungkan dengan cerita atau sebuah kisah yang pernah aku dengar waktu itu. Kita tidak pernah tahu asal muasal dulu tanah ini atau bangunan ini sebelum-sebelumnya, karena sebuah tempat itu sudah berumur ratusan atau bahkan ribuan tahun. Entah dulunya ini sebuah hutan atau ini tempat rawa yang diuruk, kita tidak pernah tahu sejarahnya. Jadi mungkin ketika ada penghuni di tempat itu, mungkin mereka memang lebih dulu tinggal di tempat itu. Nah, pada suatu hari, tepatnya malam minggu, aku masih ingat betul dengan suasana saat itu. Jadi aku yang selesai kerja jam 5 sore, aku pulang ke rumah, lanjut ke rumahnya si Dika ini. Di situ memang kalau setiap malam minggu kita itu ngumpul. Nah, ketika aku dan teman-teman ngumpul ini acaranya ya kadang kita nonton sepak bola. Jadi ada sebuah televisi yang memang agak besar. Di situ digunakan untuk nonton bareng. Nah, kalau malam biasanya ya kita itu remi lah.
Dan pada waktu itu salah seorang teman itu baru pulang dari kota. Ketika dia menghubungi, kami memang sudah berada di tempat itu. Nah, ketika dia datang, ternyata temanku ini dia itu bawa itu makanan sangat banyak sekali. Sekedar untuk oleh-oleh yang memang dimakan di tempat itu. Pada akhirnya malam itu kita nggak ada acara keluar, sejak sore kita nonton bola sampai tengah malam. Aku masih ingat kita waktu itu ada 5 orang. Nah, dan di situ makanan itu yang kita cemil entah itu sampai berhambur. Memang karena kami semua ini cowok, jadi kebersihannya kurang. Sedangkan si pemilik rumah itu cuek-cuek saja, si Dika ini. Dan sekitar jam 1 malam, 2 orang temanku itu, dia ini sudah tidur termasuk si Dika. Tinggal aku bertiga. Nah, ketika menginjak setengah 3 lah waktu itu, aku masih ingat. Aku dan kedua temanku ini masih asik main remi. Kita berada di sebuah kamar. Nah, di rumah itu memang hanya ada satu kamar. Kamarnya memang cukup luas. Jadi kita tidur di sana itu bisa cukup sampai 7 orang. Nah, ketika asik sedang main remi, aku sama kedua temanku, otomatis kita ini menunduk fokus ke kartu. Nah, di depan kamar dari si Dika ini, tepat itu ada sebuah ruang makan. Nah, ada jalanan kecil pas di tengah dari dapur menuju ke ruang tamu. Dan ketika kami asik main remi waktu itu di dalam kamar, sekilas aku dan teman-temanku ini 3 orang, kita itu melirik karena terlihat di tepat di depan kamar itu ada sosok, dan sosok ini sedang menyapu. Karena lantainya itu terbuat dari keramik, jadi dia itu menyapu, membersihkan mungkin bekas kulit kacang sama putung rokok yang memang berhambur sejak tadi sore. Dan pada waktu itu aku dan temanku ini melirik. Kami sempat belum sadar kalau di sana itu tidak ada perempuan, karena posisi orang tuanya si Dika ini, mereka itu punya rumah sendiri yang rumahnya itu agak berjauhan dari rumah si Dika. Nah, tapi ketika sosok itu sekilas sudah tak terlihat, pada waktu itu aku dan temanku ini sadar. Kami itu langsung berpandang-pandangan. Nah, salah seorang yang tepat menghadap ke arah pintu keluar kamarnya si Dika ini, kemudian dia bilang, tadi itu yang nyapu siapa? Di situ aku itu benar-benar takut, tiba-tiba aku itu merinding. Nah, akhirnya kami ini saling bertatap muka, tapi waktu itu mungkin berperang dengan pikiran masing-masing. Dan waktu itu pikir aku juga itu pasti ibunya si Dika. Tapi kami semua ini tahu kalau ibunya tidak ada di situ, karena kamar di tempat itu cuma satu. Nah, akhirnya kami sepakat untuk mengecek keluar, karena tadi bukan hanya satu orang yang melihat sosok itu walaupun tidak jelas. Dan ketika kami keluar ke ruang tamu, di sana tidak ada siapa-siapa. Bahkan mengecek ke dapur dan ke kamar mandi itu benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan akhirnya karena mulai agak ketakutan, kami akhirnya masuk kamar dan menutup serta mengunci pintu kamarnya Dika. Tapi keesokan harinya, walaupun waktu itu cukup lama sekali untuk mendengar azan subuh, aku sendiri berharap supaya cepat pagi karena suasana ini benar-benar sudah tidak enak. Aku sempat tertidur sebentar, tapi sekitar 5:30 pagi, kedua temanku ini ternyata sudah bangun. Dan aku lihat mereka itu sudah menyapu, membersihkan semua bekas makanan kami tadi. Bahkan satu orang temanku ini mengambil air dan mengepel lantai di rumahnya si Dika, sesuatu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Pada waktu itu Dika ini agak kaget. Dia ini bertanya, tumben kok bersih-bersih? Kami sepakat tidak menceritakan tentang apa yang terjadi. Takutnya si Dika ini takut, karena dia sering tidur di rumah itu sendirian. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, aku itu hampir 2 minggu tidak pernah main ke rumahnya si Dika. Tapi kedua orang temanku ini tetap main ke rumahnya Dika, tapi mereka tidak mau menginap.
Dan pada akhirnya Dika ini bertanya kepadaku, kenapa kok nggak main ke rumah? Kenapa kok nggak seperti biasanya nginap sama-sama? Apa ada masalah? Kalau aku salah aku minta maaf. Dika sampai bilang seperti itu. Karena perasa aku juga sudah agak lega dan ingin melupakan kejadian itu. Akhirnya aku ngobrol sama Dika, ditemani 2 orang temanku, supaya aku ini dianggap tidak bohong. Nah, pada waktu itu kita berempat bertemu, ya di rumahnya si Dika itu, tapi dalam suasana sore hari. Dan ketika aku bercerita tentang kejadian itu, kalau kami melihat ada sosok perempuan, walaupun tidak jelas karena kami tidak melihatnya, kami hanya melirik. Dan sosok itu menyapu, membersihkan rumahnya si Dika ini. Dan waktu itu Dika cuma diam sebentar. Kemudian dia menjawab, nggak apa-apa. Di sini mungkin memang ada penghuninya. Dan kemudian ternyata Dika ini pernah mengalami kejadian yang cukup horor di rumahnya itu. Jadi, ketika rumah itu baru saja dibangun dan belum selesai semuanya untuk diperbaiki lah, lantai juga belum terpasang, Dika ini tidur di rumahnya sendiri. Dan waktu itu dia ini baru saja pulang dari tempat temannya sekitar 1:30 malam. Karena saking capeknya dan mengantuk, Dika ini langsung tidur di kamarnya. Pada waktu itu Dika ini karena baru saja tidur, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara mirip sekali dengan suara ibunya. Karena kebiasaannya si Dika ini selalu dibangunkan dan dipanggil oleh ibunya ketika beliau meminta bantuan untuk mengantarkan ibunya kemanapun itu, entah itu ke pasar atau ada keperluan. Nah, suara ibunya itu selalu keras karena si Dika ini susah sekali dibangunkan. Nah, pada waktu itu Dika ini terbangun karena dari luar rumah itu terdengar suara ibunya, Kak Dika bangun. Dan suara itu terus berulang kali. Nah, Dika ini langsung saja bangun sambil bilang, sebentar, tunggu. Ketika dia ini berjalan menuju ke pintu untuk membukakan ibunya yang memanggil ini, Dika itu masih mendengar suara itu. Kak Dika, cepat bukakan pintu. Tapi ketika si Dika ini membukakan pintu, di luar itu tidak ada siapapun. Bahkan pintu gerbang luar rumahnya itu masih dalam posisi terkunci. Nah, Dika kemudian mengucek-ngucek matanya. Dan waktu itu dia sempat menoleh ke dinding ruang tamunya. Dan jam di dinding itu menunjukkan masih jam 2 pagi. Nah, kemudian tiba-tiba di depan seberang rumahnya si Dika ini banyak pepohonan. Dan waktu itu pohon ini semuanya bergoyang karena ada angin. Tapi di sisi sebelah rumahnya si Dika ini, pohon itu masih tetap tenang. Jadi waktu itu Dika ini tiba-tiba merinding dan mulai ketakutan. Nah, tapi waktu itu kemudian dia milih untuk tidak memperdulikannya. Dia sempat berpikir kalau waktu itu mungkin dia mengigau. Nah, akhirnya dia menutup pintu depannya itu lagi dan dia masuk ke kamar. Baru saja si Dika ini mau tidur lagi, dia ini mendengar suara yang sama dan suara itu mirip sekali dengan ibunya. Kak Dika, cepat bukakan pintu. Nah, perasaannya di si Dika yang tadi itu dia takut, kemudian tiba-tiba dia ini jengkel karena dia ini sudah capek, ngantuk tapi masih diganggu. Akhirnya Dika ini keluar rumah langsung membukakan pintu dan di sana memang tidak ada siapapun. Tapi ketika Dika mau masuk lagi ke dalam rumah dengan perasaannya yang masih jengkel ini, karena dia merasa digangguin entah sosok yang memang tidak terlihat waktu itu, tiba-tiba ada sebuah kaleng yang memang biasanya itu ditaruh di atas sebuah pot bunga. Kaleng itu jatuh. Dika otomatis kaget. Nah, di situ dia langsung tambah emosi. Dia masuk ke dalam kamar mengambil sebuah asbak. Nah, ketika asbak itu diambil langsung dilemparkan ke arah kaleng itu. Dan
sambil ngomel dia ini marah-marah, kamu gak usah gangguin aku, kalau kamu berani munculkan wajahmu, munculkan mukamu. Nah, ketika Dika ini mengucapkan kata-kata yang marah itu, tiba-tiba ada sebuah pohon, tepatnya pohon pisang yang ada di seberang jalan rumahnya itu. Pohon ini langsung bergoyang, dan goyangnya itu sangat cepat sekali. Tapi tak berlangsung beberapa lama, pohon ini langsung berhenti. Nah, Dika yang dalam perasaan jengkel, apalagi dia ini posisi capek dan waktu itu memang sekitar jam 2 malam. Dia tetap membuka pintu rumahnya itu dan dia memutuskan tidur di sebuah sofa di ruang tamunya itu. Jadi semenjak kejadian itu, Dika ini kadang merasa tidak nyaman lah tinggal di rumahnya itu. Makanya sering dia mengajak teman-temannya untuk menginap di sana. Walaupun kejadian itu sudah tidak pernah terulang lagi, hanya ketika awal-awal dia tinggal di rumah itu. Dan ketika aku ngobrol bersama teman-teman membicarakan tentang asal muasal rumah atau tempat yang ditinggali oleh Dika ini. Jadi sebelum dibeli oleh keluarganya si Dika, di tanah itu pernah ada sebuah bangunan. Dan bangunan itu merupakan rumah yang cukup tua karena penghuninya atau pemiliknya sebelumnya itu sosok orang tua lah yang sudah meninggal lama, dan tempat itu tidak berpenghuni lebih dari 10 tahun. Dan di sampingnya juga pernah ada rumah yang memang sempat roboh karena sudah lama sekali tidak berpenghuni. Tapi yang menurut kami lebih seram adalah rumah di belakangnya si Dika. Ada sebuah bangunan. Bangunan ini cukup besar lah. Dan itu merupakan rumah yang panjang dan lebar sekali. Rumah itu juga sudah lama sekali tidak berpenghuni. Bahkan ada sebuah cerita di rumah yang belakang itu. Jadi pada suatu malam lah, ada seseorang yang baru pulang dari musola setelah melaksanakan sholat isya. Nah, karena musolanya cukup dekat, jadi dia harus melewati rumah di belakangnya si Dika ini, lewat pekarangannya. Rumah itu selalu gelap tanpa ada pencahayaan selama bertahun-tahun. Dan seseorang itu bercerita kalau ada sosok itu berdiri tepat di samping jendela, yang mungkin menurut cerita orang itu sosok ini adalah sosok pocong. Dan ketika orang itu lewat, sosok itu terus memandang dengan tatapan itu, wajahnya ini jelas. Jadi bukan wajah yang hitam atau menyeramkan, itu tidak, tapi seperti sosok wajah manusia, tapi tidak dikenali oleh orang yang lewat tadi. Nah, karena orang tadi itu bukan orang yang penakut, kemudian beliau ini hanya menatap sosok itu, sempat membaca beberapa ayat, kemudian beliau berjalan lagi menuju pulang. Tapi ketika dia sempat melirik menoleh ke arah tempat tadi, sosok itu sudah hilang. Dan semenjak itu rumah itu selalu dijuluki rumah pocong. Dan semua itu memiliki kisah masing-masing. Jadi setiap tempat yang mungkin lama tidak dihuni oleh manusia, jadi mungkin tempat itu lebih nyaman dihuni oleh sosok-sosok yang cenderung ke gaib. Jadi itu adalah sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun lalu yang pernah aku alami di rumah salah seorang sahabatku bernama Andika. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.